Bagaimana impact dari drama terbaru dari Jaehyun yaitu Dear M? Apakah drama ini akan ditayangkan atau tidak? Untuk sekarang aku rasa Hai guys, I'm Yusril Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang apa sih yang akan terjadi pada Hyunjin Stray Kids, Soojin J-Idol, dan juga drama dari Jaehyun yang Dear M. Karena seperti yang kalian tahu, drama dari Jaehyun itu kan salah satu pemainnya yaitu Park Hae-soo memiliki problem ya terkait masa lampaunya yang dikabarkan sebagai tukang ganggu semasa sekolah dulu. Oke, sebelum kita membahas tentang hal tersebut lebih dalam lagi, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempatin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Lalu juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusrilkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusrilkim2. Gamsahamnida Cinggudo. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Jenggo, di sini kita akan mulai dulu membahas tentang apa sih yang akan terjadi dengan Soojin ya. Karena permasalahan dari Soojin ini makin lama makin memanas dan juga tidak berujung, alias tidak ditemukan titik terangnya. Apalagi dengan kemarin, agensi dari Soojin itu bertemu dengan orang yang mengaku sebagai korban dari Soojin. Nah, dikarenakan ketidakhadiran Soojin dalam pertemuan tersebut, mereka di sini tidak mendiskusikan apapun. Dan dikarenakan ketidakhadiran Soojin itu pun, banyak dari netizen di sini yang berkomentar seperti ini kepada Soojin. Langsung aja ya kita baca komentarnya seperti apa. Oke, ini ada dari Ajik Kasal di sini berkomentar, dia emang berani sih ya, tapi belum tentu dia juga benar nih. Salahnya dia itu si Soojin ini ngumpet gitu. Kalau memang nggak salah ya udah sih temuin gitu. Dia cuman ingin minta maaf nih. Nah udah ketemu ya lulu pada ngomongin lah kasusnya ya biar saling introspeksi. Hanya waktu sih yang bisa menjawab kebenarannya. Ini dari Ina, males banget sih baca komennya. Kenapa baru sekarang di up-nya? Kenapa nggak waktu Soojin belum terkenal? Pikir aja sendiri ya Markona. Lu dibully aja sampai mau mati. Orang yang ngebully lu lagi senyum-senyum gak jelas sambil menikmati image malaikat di depan publik. Yakin lu nggak bakal ngelakuin hal yang sama? Ew. Oke, mengenai hal ini aku juga mau berpendapat ya. Kenapa sih banyak dari netizen itu yang speak up sekarang? Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Oke, aku kasih tahu ya sama kalian kenapa mereka speak up-nya baru sekarang. Yang pertama adalah di sini kalau kalian mau balas dendam, kalian itu harus menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk balas dendam adalah di saat mereka ini berada di puncak. Dengan itu, kalian di sini akan menjatuhkannya dalam sekejap saja. Dan di sini kalian sudah membuat dia menjadi menderita. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua di sini adalah untuk mengumpulkan bukti dan juga keberanian itu tidak mudah. Mengumpulkannya butuh waktu yang lama gitu guys. Karena di saat kalian speak up tentang hal tersebut, kalian itu akan menemukan banyak hal. Hal-hal apa aja sih yang kalian temu? Banyak banget nih. Yang pertama itu adalah tuntutan hukum. Yang kedua juga dari netizen yang mungkin tidak percaya dengan kalian. Jadi kalian itu harus mempersiapkan matang-matang sebelum kalian memberitahukan hal tersebut kepada publik. Yang ketiga di sini adalah dikarenakan akhir-akhir ini banyak yang speak up, yang lain juga menjadi termotivasi untuk speak up mengenai apa yang dilakukan oleh idol-idol tersebut kepada mereka. Next ke komentar yang berikutnya, ini dari Miftahul Jannah. Bener banget sih ya, titik permasalahannya ada di Soojin dan juga A. Kalau Soojin gak datang juga buat apa nih? Apa sih yang mau dibahas dan apa yang mau diselesaikan? Sedangkan pihak yang bersangkutan juga gak datang. Makin gak sabar sih lihat titik akhirnya kayak gimana. Feelingku gak fine sama kasus dari Soojin ini. Itu si korban loh, bener-bener berani. Bahkan gak takut buat adain pertemuan sama perwakilan hukum dari Cube Entertainment. Biar katanya Soojin mau ngakuin kesalahan dan dia juga minta maaf. Apa iya ngadi-ngadinya bisa sampai seberani itu? Dan yang ngaku korban juga nggak mau meet kalau nggak ada Soojinnya. But well, semoga sih baik-baik aja. Benar tidaknya ya, seharusnya dia itu berani nih bertemu untuk membuktikan jika dia tidak bersalah atau menyelesaikan apa yang sudah dia perbuat. Jika benar, untuk apa Soojin ini bersembunyi? Hanya menulis surat penjelasan tidak serta membuat spekulasi orang-orang menjadi baik. Setidaknya sih jangan jadi pengecut ya. Jika tidak bersalah, ayo keluar dan juga selesaikan. Logika aja sih ya, kalau emang si A ini hanya sengaja ingin ngejatuhin si Soojin dengan tudang palsu, kayaknya nggak sampai sejauh ini deh. Apa nyewa pengacara segala? Ini sih fix ya, kasusnya emang bener adanya. Si Soojin kalau nggak salah, dia juga udah ngakuin kalau dia ngerokok saat sekolah. Dia udah ngerokok saat masih remaja, cewek pula. Di situ aja udah bisa menilai ya, dia itu orangnya kayak gimana. Moga aja sih kasusnya cepat kelar. Kasihan sih grupnya juga kena imbas. Sebenarnya kita kalau nilai orang dikarenakan merokok itu juga tidak tepat ya. Karena alasan seseorang untuk merokok itu kan banyak nih.
mulai dari pergaulan mungkin, atau dikarenakan depresi atau dan sebagainya, ya itu yang membuat mereka juga merokok gitu. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa orang yang merokok itu buruk, itu menurut aku tidak tepat. Karena aku sendiri itu bergaul juga dengan orang-orang perokok seperti itu, dan juga ada salah satu temanku yang mana temanku ini juga sering dianggap bad gitu ya sama orang, bahkan keluarganya sendiri dan juga pamannya itu nganggap dia ini sebagai anak yang buruk gitu. Tapi kalau aku sendiri ngelihatnya dia itu bukan orang yang buruk gitu, karena dia ini sebenarnya orang yang baik banget gitu, baik banget malahan. Dia juga pernah waktu itu ya bertengkar gara-gara aku. Jadi waktu itu gini guys, ada seorang adik kelas. Jadi adik kelas ini kan kayak ngesok banget nih ngeliatin aku terus gitu ya, dan ngelihatinnya juga dengan tatapan mata tajam gitu. Kata-kata teman kelasnya sih dia itu emang kayak gitu gitu. Kalau ngeliatin orang pasti kayak gitu gitu, tatapannya emang tajam banget gitu. Pas aku keluar kelas, dia natep nih, kan kayak aneh gitu ya, ditatap-tatap ya. Tatapannya juga kayak sinis gitu, tatapannya tajam banget. Di kantin ketemu lagi ngelihatnya kayak gitu, di sini ketemu lagi ngelihatnya kayak gitu. Ya udah deh, aku akhirnya curhat sama teman aku nih, ih lihat dong anak itu, kenapa sih dia ngeliatin gue kayak gitu banget. Dan pada akhirnya you know what happened, dia itu kayak tiba-tiba kan pergi kan, aku juga nggak tahu dia itu pergi kapan. Tiba-tiba taunya dia udah bertengkar dong sama anak itu di kelasnya. Dan akhirnya di sini kita masuk BP guys. Dan aku di sini tidak melakukan apapun sama sekali. Tapi di sini dikarenakan aku curhat sama dia, ya udah aku dipanggil juga ke BP. Itu adalah pertama kalinya aku dipanggil ke BP waktu sekolah. Jadi yang dapat aku simpulkan adalah jangan pernah nilai seseorang dari penampilan doang gitu ya. Terutama dengan Soojin, mungkin dia merokok gitu, tapi bukan berarti dia ini seburuk yang kalian pikirin sih. Ya bukan berarti aku ngebela gitu ya, tapi menurut aku pola pemikiran seperti ini salah gitu. Jangan sampai kalian nilai orang yang dikarenakan dia ngerokok, dia itu emang bener-bener buruk, jangan. That's not good guys. Dan mengenai kasus dari Soojin, aku juga udah baca bagaimana kasusnya. Di sini ada teman dari Soojin juga yang pernah ngebela Soojin. Katanya Soojin ini kan juga dituduh nih ngebully si artis yang itu. Tapi aktris tersebut juga sampai sekarang itu kan belum speak up mengenai Soojin yang pernah ngebully dia atau tidak. Dan Soojin sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa dia ini tidak pernah berurusan sama sekali dengan yang namanya So Shin A. Tidak pernah sama sekali. Dan juga ada temannya yang menyebutkan bahwa memang So Shin A ini itu dibully nih sama teman kelasnya waktu dulu. Tapi katanya Soojin ini tidak pernah bergabung dengan orang yang ngebully So Shin A waktu itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengenai kasus Soojin dengan So Shin A itu tidak ada sama sekali. Nah, kasus dari Soojin yang masih panjang ini adalah kasusnya bersama dengan teman lama. Soojin sendiri pernah mengatakan bahwa dia ini dan orang tersebut itu merupakan teman pada awalnya. Bahkan si Soojin ini pernah kok nginep di rumah teman tersebut dan juga pernah atau sering makan di rumah orang itu. Tapi di sini mereka itu memiliki semacam konflik. Konflik inilah yang membuat mereka bertengkar, dan juga pertengkaran itu dilihat oleh kakak dari si korban tersebut. Di sini kita itu tidak tahu apa sih yang dipertengkarkan oleh mereka saat itu sehingga mereka sampai segitunya banget, dan sampai sekarang itu kasus atau permasalahan mereka belum kelar-kelar sampai sekarang. Dan dikarenakan permasalahan ini berbagai macam jadwal dari C-Idol itu kayak ditunda dan juga bahkan dibatalkan. Misalnya dari artikel yang seperti ini, di sini disebutkan bahwa C-Idol itu telah membatalkan penampilan mereka di Never Know Gossip Idol. Selain itu juga dikarenakan tersangkut isu bullying, wajah dari Soojin, G-Idol di gerai kosmetik itu katanya telah ditutupi. Jadi pada tanggal 23 Februari, foto yang diposting di komunitas online menunjukkan bahwa poster Soojin di gerai kosmetik Olive yang ditutupi brosur lain. Padahal Soojin itu baru saja ditunjuk menjadi model merek kosmetik untuk Peripera. Dan ini tuh memicu dugaan bahwa Olive Young dan juga Peripera menangani situasi dengan sangat cepat. Namun terungkap bahwa kantor pusat keduanya tidak meminta poster Soojin untuk ditutupi. Tapi beberapa toko cabang mereka melakukannya atas inisiatif sendiri. Dan seorang pihak berwenang dari Olive Young mengatakan bahwa kami telah memeriksa bahwa poster itu hanya di beberapa cabang toko Olive Young yang ditutupi. Toko-toko lain masih kok memasang posternya. Dan selain itu kemarin juga banyak banget nih dari netizen itu kayak meminta ya supaya G-Idol Soojin ini dikeluarkan dari grupnya gitu. Karena mereka sih takutnya nih, ini tuh berakibat buruk bagi grupnya nanti, yaitu G-Idol. Mereka itu takutnya bahwa G-Idol ini juga akan terkena imbasnya gitu loh guys. Kalau disuruh keluar ya sayang banget ya, perjuangan dia untuk debut itu kan susah banget. Dan sampai sekarang berada di puncak ini kan tidak mudah. Itu banyak banget hal yang dilalui gitu, sayang banget gitu. Dan sekarang kita akan lanjut untuk membahas apa yang terjadi dengan Hyunjin Stray Kids. Jadi baru-baru ini JYP Entertainment itu katanya telah minta maaf dan juga mengkonfirmasi bahwa Hyunjin telah bertemu dengan COP dan juga meminta maaf secara langsung. Pada tanggal 26 Februari, JYP Entertainment, agensi dari Hyunjin itu berkata bahwa pada saat masalah tersebut muncul, kami mendengarkan situasi saat itu dengan teman sekelas, guru, dan juga tetangga sekolah, tempat anggota tersebut bersekolah, dan juga bertemu dengan izin penerbit yang menulis postingan untuk mendengarkan pendapat mereka. Dia menambahkan bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan informasi yang kami dengar dari berbagai orang, ingatan akan situasi saat itu tajam dan juga sulit untuk membuktikan dengan jelas fakta dari semua konten di media.
Dan pada saat yang sama, Hyunjin katanya telah meminta maaf dengan mengatakan ada orang yang akan terluka dan juga rusak oleh kata-kata dan tindakan Hyunjin yang tidak dewasa dan juga tidak pantas di masa lampau. Dan Hyunjin juga sangat menyesal dan merenungkan kejadian tersebut. Jadi kami bertemu dengan penulis secara langsung dan juga meminta maaf. Dan katanya Hyunjin juga telah menulis permintaan maaf secara langsung di media sosial dari Stray Kids. Permintaan maafnya kayak gini guys, aku langsung bacain ya. Saya sangat merenungkan perbuatan saya bahwa hanya karena saya meminta maaf dan juga menerima permintaan maaf tidak sepenuhnya menghilangkan bekas luka yang saya tinggalkan di masa lampau. Selain itu, Hyunjin juga berkata bahwa saya tidak peduli, tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk bertemu orang yang telah saya sakiti secara langsung dan juga meminta maaf kepada mereka yang telah disakiti oleh saya. Saya minta maaf secara tertulis kepada orang lain yang telah disakiti oleh ini. Dan selain itu, guru dari Hyunjin juga katanya telah speak up dan coba mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana postingan dari guru kelasnya Hyunjin. Halo, aku adalah guru di sekolah di mana Hyunjin belajar dan juga lulus pada tahun 2016. Aku telah memperhatikannya selama di sekolah, mulai dari dia masuk hingga dia ini lulus. Aku menulis ini karena aku merasa sedih ya, akibat banyaknya rumor dari murid lain tentang Hyunjin yang belakangan ini. Karena ingatanku kemungkinan juga telah terdistorsi. Jadi aku di sini menelpon guru-guru yang waktunya juga untuk mengecek kebenaran situasinya. Jadi aku akan mencoba menulis dari sudut pandang objektif berdasarkan apa yang aku ingat tentang lingkungan sekolah pada saat itu. Saat Hyunjin berada di kelas 2 SMP, murid-murid di tingkat itu sangat kompetitif dan juga banyak murid memiliki personality keras. Jadi suasana kelas 2 memang keras. Meski ini juga bisa terjadi akibat murid-murid yang belum dewasa dikarenakan masalah eksternal. Daripada saling memberi semangat dan juga berusaha menerima, mereka saling mengejek kekurangan satu sama lain. Aku mengatakan ini dengan hati-hati apa yang aku dan juga guru lainnya rasakan saat itu. Aku ingat saat itu sebagian besar murid karena efek pubertas yang mengekspresikan diri dengan kasar dan juga kurang sopan. Hyunjin pun demikian. Jadi saat Hyunjin ini berada dalam lingkungan ini, ia tuh terkena efeknya. Jadi ia juga mengalami masa-masa transisi di mana kata-kata kasar dan juga perlakuannya juga dapat dikatakan kasar. Jadi kata-kata dan juga perlakuan kekanakan Hyunjin ini juga pasti menyakiti perasaan orang lain. Namun ia tak melakukan tindakan kekerasan apapun. Aku merasa sedih saat hal ini dilebih-lebihkan serta juga dibelok-belokkan. Memang sudah menjadi tanggung jawab bagi Hyunjin untuk memperbaiki kekurangannya dan juga meminta maaf kepada teman-temannya yang ia sakiti. Namun, aku pikir bahwa semua kritik dan juga tanggung jawab atas hal yang terjadi saat itu semuanya dibebankan kepada Hyunjin hanya karena dia itu selebriti. Semua guru yang kuhubungi setuju bahwa hal yang menimpa Hyunjin saat ini itu sangat tidak adil baginya. Sangat disayangkan dan juga tidak adil bahwa Hyunjin kini dikenal dengan image dan juga karakter yang buruk dan dilabeli demikian. Aku tahu bahwa topik ini jadi perbincangan hangat di antara para alumnus. Bahkan teman satu angkatannya yang masih berhubungan denganku mengatakan, "Kurasa semua orang mengatakan hal kasar tanpa mengetahui bahwa itu menyakiti orang lain. Aku mungkin juga menyakiti orang lain. Jika aku punya kesempatan, aku juga ingin meminta maaf. Aku sekali lagi merasakan besarnya tanggung jawab atas sebuah ucapan. Kurasa sangat disayangkan bahwa banyak murid yang terluka dan menghabiskan waktu yang berat selama berada di lingkungan itu, di mana banyak yang merasa belum dewasa dan juga remaja puber selama kelas 2 SMP. Meski mereka adalah anak-anak yang kekanakan, mereka semua adalah anak-anakku yang berharga sebagai guru mereka selama 3 tahun. Aku mengirim surat ini dengan hati-hati dengan harapan bahwa tidak ada murid yang kembali terluka atas ingatan mereka saat itu." Tapi menurut aku Hyunjin ini adalah orang yang berani dan juga sangat bertanggung jawab. Di sini dia telah mengakui bagaimana kesalahannya di masa lampau dan dia juga telah menulis permintaan maaf dan juga meminta maaf secara langsung kepada OP tersebut. Dan berbicara mengenai apa yang terjadi dengan Hyunjin sendiri itu juga mengalami banyak problem dikarenakan masalah ini. Salah satunya adalah mengenai jadwal dari Hyunjin sendiri. Bahkan jadwalnya sebagai MC itu kan juga udah nggak lagi ya guys. Sekarang diganti dengan Yeji dari ITZY. Benar nggak? Kalau salah ntar komen di bawah ya. Selain itu Hyunjin juga katanya dikabarkan absen dari penampilan pertamanya bersama dengan Stray Kids. Yang mana Stray Kids sendiri itu menampilkan panggung sebagai ucapan selamat dari acara saluran MBNY Forum 2021 yang diadakan secara online dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Korea Selatan nih guys. Namun selama pertunjukan, stay di sini memperhatikan bahwa hanya 7 anggota saja yang tampil, sedangkan Hyunjin tidak terlihat bersama dengan ke-7 member lainnya. Dan pada tanggal 25 yang lalu, agensi dari Hyunjin yaitu JYP Entertainment melalui Star News mengatakan bahwa saat ini jadwal tidak berjalan dengan baik. Jadi untuk sementara ini kami menunda jadwal Hyunjin.
Dan kami akan memutuskan apakah akan melanjutkan jadwalnya tergantung situasinya. Dan selain itu, sama dengan apa yang terjadi pada Sujin dari J-Idol, banyak juga dari netizen di sini yang meminta nih supaya si Hyunjin ini dikeluarkan dari grup katanya guys. Supaya Hyunjin ini tidak mempengaruhi aktivitas dari grup, yaitu Stray Kids. Parah juga sih ya kalau sampai disuruh keluar gara-gara ini, sumpah parah banget guys. Menurut aku di sini Hyunjin juga sudah menerima kok konsekuensinya. Kalian kan juga udah banyak nih yang memberikan kritikan pedas kepada Hyunjin, dan Hyunjin di sini juga udah minta maaf gitu ya. Dan Stray Kids sekarang udah tinggal 8 guys, jangan dikurang-kurangin lagi ya. Dan kalau untuk sekarang sih aku rasa nih baik Sujin ataupun Hyunjin atau bahkan si Mingyu Seventeen itu kayaknya belum bisa deh mengikuti jadwal bersama dengan grup mereka. Kenapa gitu? Karena kalau mereka mengikuti jadwal bersama dengan grup mereka, ini juga akan menimbulkan kontroversi kembali. Kontroversinya seperti apa? Jadi nanti banyak dari netizen yang tidak senang dengan hal tersebut. Karena netizen di sini ya seperti itulah guys. Dulu ada kasus dari Park Bom, yang mana Park Bom ini kayak membeli obat-obat penenang gitu di luar negeri kalau nggak salah. Jadi dikarenakan adanya kasus itu, si 2NE1 ini kan tampil nih di acara Mama waktu itu. Nah dikarenakan 2NE1 ini tampil di acara Mama lengkap dengan 4 membernya, itu menimbulkan kontroversi lagi nih. Dan kalau nggak salah waktu itu, dikarenakan adanya Park Bom dalam acara tersebut, itu ngebuat acara tersebut diberhentikan selama 1 jam. Itu kalau nggak salah, seingat aku guys. Jadi dampaknya itu parah banget gitu. Ya hanya kepada grupnya saja, tapi impactnya itu kepada acara tersebut. Jadi pihak acara biasanya tidak mau mengambil resiko. Oke, and the last adalah kita akan mendiskusikan bagaimana impact dari drama terbaru dari Jaehyun, yaitu Dear M. Apakah drama ini akan ditayangkan atau tidak? Untuk sekarang aku rasa belum ditayangkan guys, belum bisa ditayangkan. Untuk 1, 2, atau enggak 3 bulan ini kayaknya masih belum bisa gitu. Karena masalah dari Park Hae-soo itu kan belum tuntas. Kecuali masalah dari Park Hae-soo ini emang udah dituntaskan, udah dikelirkan, dan juga sudah terbukti bahwa Park Hae-soo ini tidak bersalah, baru drama ini akan dapat ditayangkan gitu. Kalau drama dari Dear M ini tayang sebelum permasalahan dari Park Hae-soo ini diselesaikan, maka drama ini akan mendapatkan kritikan banget. Dan kalian pasti sudah tahu apa yang akan terjadi dengan drama tersebut. Drama ini akan gagal banget dan mendapatkan rating yang benar-benar parah atau rating yang bawah banget. Karena di sini banyak yang tidak senang dengan adanya Park Hae-soo di drama tersebut. Jadi hal ini yang membuat para NCTzen dan juga para penggemar dari aktor-aktor yang berada dalam drama tersebut itu juga menjadi khawatir gitu. Khawatirnya kenapa? Karena di sini mereka melihat bahwa para pemainnya itu juga sudah berjuang keras untuk main dalam drama tersebut. Termasuk Jaehyun ya, karena aku juga ngikutin banget ya Jaehyun, dan juga banyak sekali teman-temanku NCTzen yang juga memfavoritkan Jaehyun. Mereka itu udah tahu banget nih bahwa Jaehyun itu sudah mengorbankan banget waktunya untuk drama tersebut. Dia bahkan rela diet dan juga sebagainya demi drama itu. Bahkan dia juga istirahat dalam waktu yang sedikit banget, dikarenakan dia itu sibuk dengan kegiatannya bersama NCT dan bahkan juga mengikuti jadwal dari drama tersebut. Yang kalau nggak salah jadwalnya itu dimulai dari jam 5 pagi. Gila nggak sih? Kalau drama ini dibatalkan, kerugiannya itu pasti banyak banget. Belum dari kerugian produksinya dan juga kerugian dari para pemain. Karena di sini mereka itu telah mengeluarkan waktu dan juga sudah berharap bahwa drama ini akan ditayangkan dan juga mendapatkan rating yang baik. Jadi aku teringat dengan kasus dari dramanya Lee Jong Suk. Lee Jong Suk kan waktu itu main nih sama artis Cina yang terkenal itu. Nah drama itu juga sampai sekarang itu belum ditayangin guys. Dan kita juga nggak tahu apakah drama itu bisa ditayangkan atau tidak, dikarenakan kontroversi salah satu pemainnya. Padahal dramanya itu nggak main-main, ngeluarin dana yang sangat besar banget, dan juga dibuatnya udah lama banget, tapi sampai sekarang belum dapat ditayangkan. Ya kita berharap aja ya, semoga permasalahan dari Park Hae-soo ini dapat segera diselesaikan gitu ya. Ya kalau dia memang bersalah ya udahlah sih, minta maaf gitu ya. Kalau memang dia tidak bersalah ya semoga juga dapat dibuktikan gitu, sehingga tidak berkepanjangan masalahnya. Dan nanti drama dari Dear M ini dapat ditayangkan. Jujur aku udah nunggu banget drama ini, pengen ngelihat bagaimana acting dari seorang Jaehyun dan juga Park Hae-soo. Dan jujur aku juga adalah penggemar dari Park Hae-soo sebenarnya. Park Hae-soo udah sumpah kecewa banget. Tapi ya nanti kita lihat aja deh bagaimana kebenarannya. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Kalau kalian sendiri bagaimana pendapatnya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Yusuf Kimamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi dengan cara komen di bawah. Annyeong, 감사합니다.